gue. Emang menurut gue kalau di Bali tuh gak boleh aneh-aneh bro. Iya gak sih? That's so fun. Iya kalau di Bali tuh gini fun. Cerita lo seru banget, favorit. Tapi welcome to Dixie X-Files. Kita akan membongkar rahasia-rahasia mantannya orang yang Jangan mantan-mantan gitu aja karena Gue sih gak punya mantan. gue juga. Sama. Yang mantannya Gua paling ada. banyak lu. Gue gak mau. Ya, nggak Pokoknya kalau ada yang ngaku mantan Sarah Tobing, bohong. Iya sama-sama. Enggak, gue gak pernah pacaran. lah kan ada lutung. Diem. Sorry. Diem. Anyway, we're going to Gue lupa lagi sama gue tuh kalau misalnya ngomongin tentang mantan gue, tangan gue basah karena Kirain yang basah yang lain. kalau itu dulu gila banjir bandang. That was very good service long time ago. Anyway, Okay. kita juga memperbolehkan teman-teman sekalian yang di sini Hadi Cantik dan juga Sarah Tobing untuk mengomentari ya Dan mendengar cerita-cerita dan mendengar cerita-cerita dari banyak orang yang Ih. sudah men-DM. Gak sabar banget. Yang udah DM Maple karena mau sharing We listen and we mantan-mantan. don't judge ya. Oh We my do God. judge. Oh, we do Are you judge. mother? I am. Lo tipe yang menyimpan banyak memori sama mantan. Jujur iya lagi. Jujur. Jadi siapa namanya nih? Dixilicious. Dixilicious. Gue tuh hard disk gue tuh baru bener. Terus? Jadi hard disk gue ini adalah penyimpanan data dari 2013 sampai teranyar itu 2021. Anjir, berarti itu hampir 8 tahun of memory. wow. Gila hard disk gue lebih vintage lagi dong. Nah, kalau gue Takut banget. kalau gue anjing kotor banget sih. Jadi gue tuh gue folderin Chan. Jadi gue Oh, lu bikin rapihin. Iya, gue Oh my museum. God, gue sih gak mau. Kalian ada video-video gitu? Adalah. Iu. Video-video apa sih? Video-video apa di? Nah gak tau gue nanya kenapa lu bilang ada Kalau lah. maksud lu video itu ada. Video itu tuh apa? Video ngobrol, Ngobrol. video screenshotan video call, Pop-up screen gitu. record. Screenshot sih banyak. Pokoknya kalau hard disk itu bocor ke halayak ramai, kelar karir gue, Iya anjir. kelar. Gue bocorin. Tapi gue juga punya hard disk kayak lu. Oh my Dan God. itu kalau misalkan kalian berdua udah tahu lah ya. Terus Udah, kita suka udah. ngebuka itu kayak Mm-mm. nggak every year sih, tapi Iya, it's kind of a it's kinda journaling ya. Jadi hard disk gue tuh jatuhnya kayak museum jurnal gue. Terus? Isinya tuh screenshot, foto-foto tiket nonton atau kayak foto-foto parkir, ngerti gak sih? Gemes. apaan sih foto-foto parkir? Enggak, maksudnya kan dulu Detail kalau banget. ya gue ini kan pertanyaannya, lu sih suka nyimpan banyak memori nggak? Sedetail itu coy. Sedetail itu gue. Jadi itu good or bad? It's I don't know. good to sometimes to look back to see how far you become, yeah. right? It's bad when you are too drowning in karena seru banget ngata-ngatain diri sendiri. Sampai gue tuh ada ini, tau gak lu? Jadi chat zaman dulu, gue nggak tahu kalau WhatsApp juga bisa. Chat zaman dulu tuh bisa BBM. Line BBM itu Oh my tuh God. bisa lo arsipkan mentahannya. Betul. Seluruh Lu ada. gue ada. Dan tiap orang tuh ada kodenya masing-masing. Stop apa? Sarah Tobing, lu Jangan- psikotik. Jangankan BBM atau Line atau WhatsApp, Twitter. Oh kalau Twitter ada. Gila banget sih Sar menurut gue. Makanya kan kita berteman karena lu nggak usah sok waras monyet. Tapi gue nggak So sampai iya, nge-save anjing. So iya, archive anjing. Ya karena mungkin memorinya memori lu tuh banyak di dalam bentuk lain. Kalau gue memori gue tuh banyak tentang chat. Hard disk lu aja 2 anjir. Anjing. Satu. Yang satu dulu. Satu doang yang putih. Oh. Gue juga cuma satu. Satu Gue doang. ada sih pakai hard disk gitu. Gak apa-apa, mungkin Tapi emang ada tersimpan nggak di otak. memorinya? Banyak. Oh, Oke. Jadi gitu ya, how bad I was back then in my 20s itu bisa dihakimi lewat hard disk aku. Tapi ntar malam mau gue hapus. Ya. Ya gak seru banget, Nggak seru banget. jangan. Enggak. Gak usah tahu kenapa harus dihapus sih. It's done. I have my own new identity now. It doesn't mean you have to delete it. It's I memory. just want to delete it. What Kenapa the fuck? gua ngatur anjing Iya, hard benar. disk Anyway. siapa?
Atau ya udah beneran ngelupain mereka aja. Enggak juga sih karena menurut gue ya apapun yang Gering terjadi banget, anjing, gue takut. apapun yang terjadi di hidup kita kayak misalnya mantan gitu ini kan ngomongin mantan ya udah terjadi. Yeah, it happened nggak bisa already. di-delete, Nggak bisa nggak bisa di-delete. dipungkiri bahwa Yeah. kita tidak bisa menjauh-jauh dari apa yang sudah terjadi di hidup kita. Mau Betul. di-delete kayak dari memori udah di situ. Betul, dan memang harus diakui aja kalau lu dulu pernah tolol dan selera lu pernah Bener. jelek. You pick your battles, bebe. Yes. Tapi ada nggak mantan yang gak lo akuin? Ada lah. Ada lah. Gila kali. Ini kalau misalnya dia ngaku, enggak, gue gak pernah. Gue gak Yes. pernah ngapa-ngapain sama Mantan dia apa nih? Mantan gebetan. Apapun, mantan pacar. situationship, Iu. Oh, berarti any type of any mantan. type of type of mantan mantan. temen juga boleh. Oh, mantan temen Mantan sih. Gue temen tetap sih. akuin ya. Gue akuin tetap temen sih. Mungkin nggak ngobrol aja sekarang. Iya betul. Tapi kalau ditanya, kayak ini mantan lo. Ih, merinding parah, gue merinding. Iya lagi Kan kayak anjing. anjing. Maksudnya kalau Ini misalnya mantan lo. misalnya ditanya, lu tuh mantanan sama dia ya? Ini ada gini. Gue nggak bisa sih lagi. Gue pura-pura gila biasa. Kita juga. Kayak ada yang DM gitu, Kak, kemarin Aku lihat. aku tuh temenan sama ini. Dia cerita kalau kamu tuh pernah gini. Aduh itu sering banget lagi gue. Gue kayak iya lagi Iya, gue sih itu gitu. takut Iya banget. lagi. Enggak sih, enggak, gue balas gue read doang. Anyway, Kemarin gue baru kayak gitu kejadian sama siapa? sama mantan situationship gue yang sebelumnya. What did you do? Yang gue yang kemarin gue ceritain itu. Iya, maksud gue, what did you do? Guenya. Gak ada, gue gak akuin aja. Tapi kenapa kita ada kecenderungan gak mau mengakui ya? Santai aja kali, it happened already. Iya sih sebenarnya kayak ya udah Kenapa aja ya? nggak sih. Mungkin karena tiba-tiba kayak namanya Iya. ke mention terus kita tuh langsung Off guard. Triggering, langsung ke Ke situ. memori yang Bener. itu gitu Iya, yang, iya. yang, Off guard. yang langsung kayak gitu. Ih, merinding banget. Tapi ada juga mantan yang menurut gue kayak enak untuk maksudnya kayak dikenang tuh enak. Kayak, oh ya gue pernah sama dia. Ya kalau lu kayak gak ada deh, Chan. Ada. Gak tahu. Jangan asbun. Ntar dipotong orang. Gue gak ada isinya. Gue lagi mikirin nih. Ada. Harusnya. Ya ada lah pasti, tapi kayak ya udah aja. Nggak mau kayak go back to it, bukan yang kayak I cherish them. Ya enggak, bukan kan. gitu, tapi lebih kayak we were good gitu. Iya. Kayak oke aja Iya, kan. iya. Bukan yang kayak najis lu enggak. Ada gak ya? Gue ada sih kayaknya. Pastilah ada mantan Ada. lu Nggak yang usah kayak sampai- oke. Oh ada. Tapi Ada. Sarah kayak lumayan kalau udah ya. Oh jelas. Iyalah dia kan emang begitu. Iya jelas kalau A B B Bener. gitu. Aries. Berarti kalau bagi kalian the definition of ex itu include yang hubungannya situationship juga. Iya. For anybody yang punya ada emotional bound. Enggak sih sebenarnya kalau Semua mantan sih. kalau Susah jawab deh. gue mantan itu ya memang harus ada komitmen, tapi kan Iya. anak magang banyak nih. Iya, gue selama ngedevelop emotion Anak sama magang. orang ini, gue bisa bilang itu mantan sih. Gue nggak kayak misalkan Ya kalau mantan ngewe-ngewe enggak ya gue. kalau mantan gebetan. Gue nggak Kalau- tahu terserah lu aja. Ini subjektif loh. Iya Iya, terserah kan gue aja. bilang gue. Iya. Kayaknya Tapi kalau gue- itu kayak aduh gue off guard, gue merinding part terus muka lu merah. Aduh kalau itu jangan dibahas, itu beda topik Oh, dong. jadi itu gak bisa dihitung mantan. Enggak lah gila. Gue Itu kayak hitungnya kalau apa? mantan pacar doang deh Iya, yang mantan gue pacar hitung. doang aja. Sebenarnya kayak misalnya ngomongin mantan, gue tuh langsung ke mantan pacar doang. Kalau misalnya mantan gebetan tuh kayak Agak susah untuk mantan diapainnya. bukannya gitu loh. Iya meskipun rasanya kayak mantan ya. Iya sih. Gitu ya teman-temannya. Gitu teman-teman. Gitu Tapi gue lebih susah ngelupain gebetan dibanding kayak Itu Karena you didn't have the person. I It was just like nyep gitu, nggak yang kayak you're mine. Gue tau mantan terindah gue apa. apa Apa? siapa? Monyet. Pasti lo lupa ya. Gue pernah kayak ini kenapa gue bilang kayak ini bisa gue consider sebagai my ex. Karena situationship-nya tuh lebih dari kayak cuman gebetan. Tapi kita nggak even more than kayak situationship sebenarnya. Tapi gue pernah bikin satu hal yang memorable buat gue dan dia. Ya gue gak peduli sih kalau dia denger. Emang ada tiba-tiba kayak gitu kan nih. Ada kayak anjing. Tiba-tiba. Kan gue orangnya gitu gampang lupa. Aman Nggak- aja. Iya, aman nggak ada aja. yang bilang Bener. ntar mantan lu denger. Gue merinding gitu. lagi. Gue pernah bikinin tato buat dia.
cringe. Gue juga pernah. Gue ada muka gue Wow. di badan dia, Ya. di rusuknya sini. Iya, Iya. iya, iya. Lah normal Ya, dong nggak kalau apa-apa. misalkan Gue gak ngejudge, gue cuma I said iya. Kok lo panik sendiri? Ini serem banget tau topik gue sampai keringet dingin dah. Ini mana agak gerah jadi kayak gerah, jadi gampang kayak- keringetan gitu loh gue. Kayak lagi tiba-tiba. hot pilates. kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, Pelan-pelan. jangan Oke, buru-buru. cerita absurd atau random soal mantan lo ada nggak? Would you mind to share about the story? Start from you, Miss Sarah Tobing. Start from me. Yeah. Oh, there's a lot of. Just Waktu pick dan, one. Pick waktu one. dan tempat dipersilakan. Pick one yang paling Pick one, ini ya, yang paling Absurd. Yang kayak anjing gak make sense tapi emang terjadi sama lo gitu. gue pernah punya mantan norak banget sumpah demi Allah. Yang mana lutung? Enggak bukan. Oh, oke. Yang sepatu. Ini istilahnya namanya sepatu. Yang mana sepatu? Ih, kita beromong. Sepatu. Dengerin dulu, dengerin Oke, dulu. dengerin. dengerin. Cantik tuh emang suka ngasih nama mantan gue tuh kayak sepatu, Nanas. lutung, nanas gitu. Apel. Ada satu lagi yang Aquaman. Oke, terus. Jadi tapi ini aduh kesian lagi dianya gue share ini Ya aib udah banget sih. Aquaman aja deh. Gak apa-apa dia Aduh, juga gak Aquaman tahu. enak banget. Enak banget, Cong. Maafin gue. Kenapa maaf ke gue? Maaf, sorry. Anjing, nggak boleh gini. It's okay. It's okay Tenang, ya, tenang. tenang ya. I'm sweating for you, girl. Tenang. Astagfirullahaladzim. Ya random aja ya. Iya. Kayaknya nggak random sih, ini sedih. ya. Buru intronya panjang banget anjing. Dia tegang ini mau ceritain. Cepet ya jadi. Jadi dulu tuh gue punya mantan yang sangat temperamental. Oke. Jadi one day gue itu kan nggak bisa baca maps kan. Oh, gue inget cerita. Kata gue mah. Nggak bisa baca maps. Abis itu, nah rumahnya dia itu kan di luar Jakarta, bukan di DKI Jakarta. Dan dia harus balikin gue ke Depok. Jadi kalau misalnya gue salah ngomong, muter nih kita jauh. Anjir. Ya cuma maafin gue dong. Maaf dong. Geter, sore geter. Mak, cuman maafin gue dong. Terus. Maafin gue. One day, Aduh, jam panas banget. setengah 10 malam, kita tuh baru pulang dari acara indie apa gitu. Anjay. Anjay, parah. Konser ya? Iya, anjing, it's too detailed. Terus. Sorry. Terus gue tuh salah baca maps. Gue tuh nggak tahu perbedaan antara naik dan turun. What's the difference between the flyover and then the toll? Oh and ya, then, that's a bit tricky. Apa? ya You have to, like, pokoknya zoom gue in. salah baca maps and then marahnya tuh bener-bener ngebentak gue terus ngebanting Setir. jadi dong. Abis itu gue disuruh turun di tol Cawang. Ini orang siapa? Kata gue cancel cepetan. Kata gue kasih namanya. Iya. Udah biarin aja hidupnya juga sekarang sengsara. Ini ya. Namanya Tommy. Apa? Tommy. Itu nggak random sih, itu sedih kayak gitu, nggak absurd juga sebenarnya, Nggak banyak yang lebih absurd. Iya. Tapi takutnya in detail soalnya itu Eh, sangat unique selling jangan. point, jadi mereka tuh Oh. pasti tahu itu cerita dia. Oh ya, oke. It's too aib man. Oke. Ini tuh absurd and random tuh kayak, does it have to be funny It doesn't Ya, have to be apapun spa- sih. or like very shocking soda? Shocking. Kayak shocking. It's lebih either lucu. shocking soda or it's very memorable. Fuck, I kinda don't wanna like. Kenapa dia ngomong pakai bahasa Inggris mulu ya? So iya anjing. Kenapa? Anjing. Gue juga dulu gitu. Di rumah gue kadang suka campur-campur kan ke bahasa Inggris. Terus my dad said one time, My dad. my dad tuh tai sih kalau kayak my dad said, bule banget. Do you know who my dad is gitu ya? Ya tau lah. Bokap lo kan. Ya masa gak tahu? Ya masa gak tahu Chan, sorry maaf Chan. Jangan bapak-bapak gue. Ya lu yang mulai. Lu yang nyambungin. What is the story? Oh iya benar-benar suka kan. Lu deh. Kan gue tadi udah, gue pernah gambarin tato, terus gue suruh bikin tato, terus gue tinggalin. Itu nggak absurd, itu lu anjing Tapi sih. sebenarnya Itu random. gue Karena waktu gue mau gambarin, gue udah kayak anjingnya gak lama nih. Tapi gue pikir kayak dia pengen punya tato dan itu first tattoonya dia. ini lebih ke kayak for the memories Oh, aja ya. was it his first time? Exactly. And she by the way. Oh, Yang ini. was she? Yang ini pertama. Itu. Oh ya Allah Tuhan Iya Yesus. kan? Kayaknya gue inget deh Iya. siapa. Oh ya Allah sampai meler gue. Gue takut, gue ada Gue banget. takut nih Gue buka-buka. Ini aib banget sih, aib banget. Gue minta maaf ya kalau lu tersinggung. Iya, maaf maaf ya ya. meskipun lu dulu kayak tai. Dulu kan kita masih muda. Young and reckless. I Exactly. forgave you already. But sometimes when I talk Gue about enggak you, Gue I got enggak goosebumps. What? Oke. It's okay.
Dia bilang gue juga enggak sih anjing. Eh, Tapi menurut lo memaafkan perlu buat mantan? ya Ya selalu terserah aja sih, Bang. subjektif anjing. Subjektif, lu mau maki juga terserah. Chill, gue cuma nanya. Anjing Ini triggering banget, banyak banget hidden anger. Gue takut Gitu. nih sama cerita gue karena ini terlalu aib. Ya jangan yang itu, yang lain kan Anjing banyak. itu ini absurd parah. Sama gue juga tadi absurd parah, tapi gue memutuskan untuk tidak menceritakan hal itu. Naruh gue belum cerita terus, pacarnya tuh nggak tahu. Hah? Enggak. Oh iya bener. Lu tuh side chick. Gue homewrecker. Sumpah. Jadi kok sounds proud ya, nggak boleh ya maksudnya. Kan lo emang selalu ngomong gitu, I wanna be a homewrecker. Yeah, I'm 16 and pregnant. Aneh banget sumpah. Hancur banget anjing mental nih orang. Parah. Lu jadi mau cerita nggak? Gue tuh mau cerita tapi takut. Ya udah, nanti Ini loh, di-delete yang aja. Ini loh. Sar, ini sepatu lo di sini. Hah? Ini punya lo. Ih, nggak boleh bisik-bisik anjing. Goblok udah dibisikin. Siapa sih? Aib kan? Coba gue dulu. Enggak itu normal. Coba, licin banget. Tapi tak langsung tahu itu sekeluarga, paham nggak? Oh, si ini. Jadi dulu Cantik tuh pernah punya mantan. Jangan, kayak jangan itu deh. Oh yaudah. Ya nggak sih, jahat coy. Ih bisa-bisa kita masih punya hati ngomong kayak Demi gitu. Allah, gue Gue juga tadi maksud jahat gue, aja. I wanna Iya, better myself. Iya, you know what I better. mean? Iya. Sometimes it's triggering. It's very triggering. And you deserve to be humiliated sometimes. But we chose not to humiliate because you. we're fucking nice. because we still have to be the bigger person. Gak ada Gue- sih 3%. Gue memilih untuk tidak cerita. Gue juga memilih untuk tidak cerita. Lu udah cerita kebetulan. Yang tadi yang tol cawang itu udah gue cerita di 4 podcast. Karena gue yang dipermalukan kan. Kayak itu aja deh cerita gue yang ada muka gue di ini dia udah. The rips. Udah itu aja. Terus apa randomnya? Itu random sama kayak lu Nato Ah, itu juga. pasti lo yang minta. Lo yang minta ya? Siapa? Enggak. Oh. Kalau gue dia yang minta. Iya deh. Oke. Iya. Enggak apa-apa. Kayak biasanya kelihatan banget cari validasinya. Gak apa-apa kelihatan kok. Iya, Bukan nggak gue apa-apa. banget ya. It's- Anyway, setelah tadi kita tuh membongkar aib sendiri, saatnya kita membongkar aib orang lain. Enggak, mereka memilih untuk membongkar ini, tapi kita nggak With ngasih tahu consent. nama with consent. With consent ya. And it's Okay. okay for you to sometimes feel stupid about whatever Because you you're did. not alone. You're not alone. Kalau gue bertiga ngasih tahu apa yang kita lakukan in our 20s, ini gak layak tayang. Iya, Demi iya, Allah. benar, Demi Allah. sumpah. Trust me. Nggak apa-apa Anyway, banget. the first Kita udah story. pilih berapa dulu? Ada Kita 7. pilih Dari 7 1000 cerita. ya. Dari 42.000. Anjing. Ya, dari 42.542 ada 7 7 cerita. Yang terpilih 7 cerita yang 7. terpilih yang layak tayang karena banyak yang gak layak tayang karena 11-12 sama ceritanya gue sama Cantik sama Hadi. Oke, siapa duluan yang baca? Gue. Oke, go. The first story. Hai Diksi, kenalin aku sebut saja Kitty. Miau. Aku mau cerita soal mantan aku, bukan mantan terindah juga tapi ini kayak mantan tertoksik dan pada saat itu aku bulol alias Oke. bucin bulol. Jadi aku Tolol. Bisa Bulol, diem nggak? bucin tolol bener. Jadi aku pernah pacaran almost 3 tahun sama orang yang beda 5 tahun. Pada saat itu aku 21. Awal pacaran semua berjalan lancar seperti green flag. Terus sampai di waktu 6 bulan, gua cek PPDD Dikti. Apa itu? Lu pernah kuliah gak sih? Jadi Enggak. di PDD Dikti itu ada nama lu homeschooling. di situ. Kalau lu tuh pernah sarjana apa? Dah, gitu saya lanjut ya Kak. Gue udah baca duluan lagi, shit, Oke, sorry. ternyata dia nggak kuliah alias DO, tapi dia ngakunya udah lulus. Gue merasa dibohongin dong, tapi karena gue blow on dan tolol dan goblok, Gak ada itu Oh, iya, tulisan gua on ditambah dong. sama Sarah Tobing. Emang gue kurang berusaha ajar. mencari tahu kenapa dia bohong. Sampai akhirnya 2 Sekali tahun berlalu, tambah-tambahin, anjing. sampai akhirnya 2 tahun berlalu dia masih ngaku kuliah dan udah lulus. Can you imagine? Kayak aku udah lulus gitu. Acting. Menurut gue Diem konsisten dulu. banget sih. Padahal di saat itu gue tahu tapi namanya sayang, jadi gue nggak berani konfront karena takut tersinggung. Sorry, gue ngejudge lu. We don't judge, we observe. Jadi yang ada gue cuma kamu kuliah lagi aja yuk S2. Dia juga tolol. Anjing gue bisa-bisanya nih satu paket. Biar at least dia Feeding kuliah. Itu gong nomor 1 Kak. Oke. Masih ada gong nomor 2. Sorry. Dia ngakunya kerja tapi ternyata dia gak punya kerjaan. Jadi selama ini WFH ngakunya kerja remote di luar gitu Kak. Ternyata gak kerja sama sekali. Gue taunya karena pernah pegang WhatsApp dia gitu kosong gak ada apa-apa. Malah nyari loker ke temen-temennya. Anjing nyari lokal ke temen-temennya tai sih. Why would I? Anyway, gong ketiga.
Karena sebenarnya gue tahu dia nggak kerja tapi dia ngakunya dia kerja. Gue setiap chat dia kayak ngirim hasil kerjaan gue biar kayak dia ada reference dan inspirasi buat pekerjaan dia. Taunya semua kerjaan gue dia klaim sebagai kerjaan dia dan dia taruh di portfolio Behance dan juga LinkedIn dia. Kalau Behance berarti anak graphic designer nih. Iya. Anak seni rupa. Desain ya. Anak desain. Fakultas apa ini? Nggak ada kan dia nggak kuliah. School of Design. Oh iya. Dia DO. Awalnya gue nggak tahu karena gue diblokir sama dia di akun LinkedIn-nya. Tapi waktu gue sas ke dia, terus gue buka LinkedIn pakai web dan bilang dan belum di login, kelihatan dia post portfolio dia isinya kerjaan gue semua. Astagfirullahaladzim. Terus karena sayang, gue masih diem aja karena takut dia malu. Kalau gue konfront sampai akhirnya gue gak kuat keep ini semua. Terus gue ngerasa kayaknya dia bukan orang yang tepat. Baru ngerasa dari awal otaknya kemana? Udah gong yang ketiga baru ngerasa Iya, tuh. kayak yang pertama gak dipakai otak sama orang ini ya. Emang dia perempuan? Perempuan. Oh. Gue lanjutin ya. Terus Iya. gue ngerasa kayaknya dia bukan orang yang tepat untuk ke jenjang selanjutnya. Dan gue putusin dia waktu kita udah hampir 3 tahun. Nggak apa-apa. Sebentar. Nggak apa-apa. Awalnya dia gak terima terus ngaku lagi berjuang. Dan sebagai anak cowok dia bilang yang provide kebutuhan keluarga dan ibunya karena ayahnya sudah meninggal. I'm not going to buy that. Ternyata pas gue cari tahu lagi dia nggak sama sekali ngasih uang ke ibunya, orang dia juga nggak punya duit dan sesekali suka nyuri uang iparnya yang ada di lemari. Terus pas gue putusin dia malah cerita yang enggak ke bokap gue. Oh. Udah ya. Udah. Silakan. Emang udah orang belum ada titiknya? Udah. Udah nih abis tuh. Abis. Oh, oke. So what's Kalau your dari take? POV Itu. Oh, ini dia ada di sini dari tadi anjir. Oh, Mana tadi bokapnya? Karena pada saat Tuh. putus gue langsung gak mau ketemu dia. Dan dia ke rumah gue untuk cerita yang enggak ke bokap gue saat Oke. gue kerja. Oh ya satu lagi. Anjing masih ada satu lagi. Dia pernah nyuruh gue beli mobil. Tapi pakai uang gue disuruh DP kayak 50%. Terus dia bilang nanti yang lanjutin cicil dia aja. Kalau kita berdua udah nikah. Mampus gue. kelitikin gue. Gue ini gue bukan mimpi kan baca begini. Yang mana anjir nggak kebayang gue kalau nikah sama dia nggak punya duit, ngaku-ngaku mobil berdua. Sebetulnya masih banyak lagi yang gong tapi kayaknya kepanjangan kalau di-share di sini. No shit, nggak heran gue. Jadi segitu dulu ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Please jangan katain gue tahu itu Oon. Singkatnya sebelum pacaran cek PDD Dikti dan semua background pasangannya guys. Apa mau buka apa dari kita sampai rumah? Ya. Berarti semua orang ada di situ. Semua orang yang kuliah dan lulus. Wow. Gue Tapi gue ngerti dari POV dari ceweknya pun Menurut gue saya emang mengerti. catfish sih dari awal. What do you mean catfish? menurut gue Iya ya. nggak sih? Tapi kadang-kadang kalau misalkan lo ada di relationship dan lo udah kayak kesemsem Kecintaan banget. lo tuh suka nggak ngeliat memang. Iya, lu mau pacaran sama buron ke, gembong narkoba, Gak peduli pasti. Iya sih. maling kambing, Bener-bener. Bener-bener cinta buta. bercinta tau nggak? banget gitu loh. Bener. Kayak hello. Hello banget. Hello. Gue sama Cantik kan setipe Iya ya. lagi. Ya Nah, kan? tadi juga cerita Iya gitu. kayak gitu ya kan. Jadi kita tahu tuh rasanya jadi bulol. Bulol. Tahu banget. Tapi rasanya jadi bulol tuh bener-bener buta gitu loh Dixilicious. Woi, Bener-bener lu tuh nggak tahu lu siapa. parah sampai kayak lo lupa jati diri lo. Jati diri lu tuh nggak tahu Sampai siapa. akhirnya kalau alhamdulillahirobbil alamin dan bismillahirrohmanirrohim lu mengakhiri hubungan itu dengan upaya yang sangat besar, lo harus mulai lagi dari nol. karena lo udah menghilang jati dirinya di relationship itu. Tapi dia hebat sih menurut gue. Yang mana si Kitty ini? Hebat. Kitty ya. But it took her 3 years to realize. Almost 3 to years. almost 3 Almost years. 3 years. What did you do to yourself? Girl, I relate. I to your relate. story. Aku I juga relate. lagi. I relate. Honestly, Kamu I've nggak been sendirian there, ya? done Kamu nggak that. sendiri been there Bener-bener. done that. It's Ya. not normal. Tapi gue gak but- segila itu sih. Ya kan gak Gak boleh Nggak dijudge. boleh dijudge, Nggak bener. boleh. semangat ya. Anyway, next. Udah belajar lah, nextnya apa sih akan lebih pintar ya. Ya. Nah, next story. Sorry, gue lagi ya. Oke. Halo Diksi, ini beneran anonim kan? Ini story kedua. Yes. Sebenarnya cerita gue agak singkat. Gue pernah putus perkara main pas Silaturahmi. Imlek. Pas Imlek. Gimana sih maksudnya? Gue pernah putus perkara main atau silaturahmi pas Imlek. Iya, karena Imlek kan. Jadi gini, dia mau cerita dulu. Ada satu mantan gue ini tipenya posesif mampus. Dan puncaknya waktu salah satu momen Imlek, dari awal gue mau Imlek kan dia tantrum segala macam, pura-pura sakit. Gue dulu pernah pura-pura sakit. Dan nangis karena gak pengen gue pergi. Tapi akhirnya dia nyerah ngelarang gue main pas Imlek. Pas main pun gue masih mencoba menghargai, tetap ngabarin dan share live location sampai HP mati.
Terus di jalan pulang HP mati dan kebetulan kejebak macet. Ternyata udah ada temen yang upload story foto bareng Imlek kan. Ternyata mantan gue ini stalking temen gue satu-satu. Dan di foto yang diupload gue gak sengaja sebelahan sama salah satu temen yang dia gak suka tanpa alasan. Dia tantrum tapi gue gak bisa respon karena HP mati. Dia nge-DM temen gue itu sampai ngata-ngatain. Pas gue udah bisa ngecas HP, gue akhirnya tahu dan ngerasa semuanya udah berlebihan dan bukan pertama kalinya. Di malam itu juga gue ajak putus tanpa nunggu respon dan langsung gue blok. Wow. Ini keren. Itulah Ini. secure itu. Yang ini gue seharusnya banyak orang di luar sana mengikuti cara ini. Ya. Iya. Mengikuti karena dia sudah melewati boundaries dan privacy. Betul. Dan gak banyak orang yang seberani dia. Kayak maksudnya this person has got nothing to lose. Because this story, my love, if you are not secure enough with yourself, ketika dikasih gemblengan kayak gini, lu ngerasa kayak itu adalah hal yang normal. Ketika orang lain itu minta share live location, nge-stalk teman-teman lu satu-satu dan ngatain teman lu satu-satu, kalau kaki lu nggak teguh berdirinya, lu ngerasa itu adalah hal yang normal dan lu jadi ikutan turun dan lu tenggelam. akan minta maaf sama maaf ya, lain kali aku akan share live lokasi 48 jam nonstop kayak gitu. So Gue suka lagi sama dia. yes, preach Love. ini siapa ya namanya, ini anonim tapi kita nggak tahu ini cewek apa cowok ya. Kayaknya sih ceritanya Cowok ya, non binary. Mungkin. Cowok. Gak tahu ya. Gak penting lah mau cewek cowok sama aja. Next, yaudah ini aja bacain dulu story Ya udah dulu. bacain. Gue bisa baca. Hai kak, tuh dari depannya udah salah. Halo kak, aku mau kirim cerita untuk Dixie X-Files. Semoga kakak berkenan untuk kayak baca ini, kayak baca berita gue. Udahlah kan, dengerin gue aja udah. Pilih cerita aku untuk bacain, terima kasih. Hai kakak-kakak, I wanna tell you my worst. Lu jajan. Gue bisa. Bisa, cepet bacanya. Cepetan. I wanna tell my story, my worst love story yang gong sepanjang hidup. Cerita ini dimulai saat aku umur 20, which itu 2023, dan sedang mengalami life after break up dari mantan aku yang paling kusayangi tapi selingkuh. Aku dideketin sama kakak tingkat aku dan singkat cerita kita semakin intens. Aku yang sedang rapuh-rapuhnya ini merasa Bacot banget baca anjing. dengan dia yang ternyata sudah punya pacar. Gue harus gue yang baca. Aku yang waktu itu sedang ada di fase nggak sanggup menjalani hari kalau nggak punya pacar, akhirnya secara bodoh dan sadar setuju untuk melanjutkan hubungan ini. Awalnya aku merasa benar-benar cocok sama dia dan benar-benar mirip sama ayah aku, di mana memang punya masalah soal fatherlessan ini. Dan di waktu itu aku merasa hadirnya dia membuat aku memahami bagaimana perspektif ayahku. Tapi sejujurnya aku agak terganggu dengan dia yang suka cerita-cerita kehidupannya yang aku rasa agak janggal dan delusional. Tapi namanya cinta, ya aku berusaha percaya-percaya aja. Lalu pertengahan tahun 2024 tiba-tiba aku dapat informasi kalau ayahku selingkuh dan sebagai anak pertama aku harus menyelesaikan permasalahan ini sebelum keluargaku hancur berantakan. Gue bisa lanjutin silakan. Ini lumayan triggering. Iya buat gue. Makanya. Gue. Oke. Lalu pertengahan tahun mana sih? Ini anjing. Jujur aja kak, aku kena mental banget di fase itu, bener-bener sampai depresi dan harus ke psikiater tiap bulan juga minum obat. Tapi ternyata peristiwa inilah yang bisa menampar titik kesadaran otak dan tulang sumsumku. Teman yang aku ceritain soal peristiwa ini bilang sama aku, mungkin ayah kamu diambil sama wanita lain karena kamu juga mengambil seorang cowok dari wanita lain. Wow, rasanya seperti didorong dari pesawat Boeing 737 di ketinggian 35.000 kaki di atas permukaan laut, kak. Out of nowhere, perasaanku untuk laki-laki busuk itu hilang gitu aja. Lalu di akhir 2024 aku mutusin untuk menyudahi hubungan ini. Tentu dia gak setuju dan begging sama aku berkali-kali. Tapi aku juga gak tahu kak, kenapa perasaan yang awalnya segitu besar ke dia. Because my love. So dia teman-teman aku pastinya juga langsung sujud syukur dan bantu aku ngelewatin semua masalah ini untuk yakinin aku kalau aku bisa ngelewatin apapun on my own feet. And here I am kak, udah setahun lebih sendirian dan ngelewatin segalanya di atas kaki aku sendiri, ngerasain semua karmanya and kick out another laki-laki busuk
yang coba deketin aku. Makasih Kak udah dengerin curhatan panjang aku dan sorry kalau kepanjangan. I love It's you. okay my love. It's okay my love, it's Oh, okay. it's heartbreaking for me. It's okay, it's okay. Yeah. Sedih. Sedih ini sedih. Sedih. Ini sedih sih. Tapi ini sih kalau misalnya my take adalah the way we cherish love in our adult relationship itu bukan sometimes, pasti ada pengaruh dari cinta yang kita terima waktu masa kecil. Jadi kalau misalnya ada ketika kamu berhubungan dengan orang lain di konteks romansa, terus lu ngerasa ada yang sesuatu yang janggal, you gotta check on yourself. Cek badan, cek apa yang kurang, cek ini itu diurusin, di puzzle-nya diliatin kayak gini, ada ngobrol sama orang tua atau ngobrol sama siapa gitu, karena pola asuh waktu kecil itu sangat berpengaruh ke hubungan kita dewasa. How you see love. Benar. Gitu. Jadi thank you for sharing ya. Tapi yang aku Wow. apresiasi dari story yang ini tuh dia benar-benar maksudnya ke situasi yang kayak hebat sih, dia ke professional helps karena kan Oh iya benar. nggak semua orang punya kapasitas dan punya kesempatan itu Betul, ya. betul ke Atau profesional. keberanian itu. Keberanian itu benar. Bener sih. Tepuk tangan sih buat lo. Tepuk tangan. Thank you for surviving. Oke, story selanjutnya. Udah capek panjang cerita. Anjing. Ini yang ketiga. Hai Maple. Mau kirim cerita buat Dixie X-Files. By the way, semua cerita di bawah ini dari orang yang sama. Jadi gue dan mantan gue ini Maksudnya dari orang yang sama. Makanya baca dulu aja, pada nanya mulu gue jedutin pala berdua. biasa. Jadi gue dan mantan gue ini biasa pergi pacaran memang pakai mobil gue. Dia yang nyetir karena dia nggak ada mobil. Suatu hari di lampu merah kita kecelakaan beruntun. Mobil gue dan satu mobil di belakang gue ditabrak sama taksi. Lumayan kenceng dan parah damage-nya. Di hari yang sama waktu kita lagi urusin dokumen-dokumen buat asuransi dan lain-lain di pool taksi itu, dia tiba-tiba bilang ke gue, "Kamu tahu nggak? Aku pernah berdoa sama Tuhan. If you're really the one for me, Tuhan kasih tanda ke aku lewat kecelakaan mobil." What the? Sorry. Seneng. Gue speechless dan nanya, "Hah?" Be careful what you wish for. Dan dia jawab, "Soalnya unlikely banget aku kecelakaan mobil. Jadi kalau kejadian berarti beneran tanda. Padahal kan dia gak ada mobil ya. Jadi kalau sampai kecelakaan mobil berarti mobilnya pasti mobil gue dong." Next, sama pacaran dia banyak kasih surat. Karena dia tahu gue suka baca surat dan katanya sih dia suka nulis. Tapi ternyata puisi-puisi yang dia tulis semuanya plagiat. Termasuk yang dia pakai buat nembak gue. Selain puisi plagiat, dia suka hadiahin gue barang KW, ngakunya asli. Lengkap dengan Gue cerita-cerita. gak relate. Oh iya. Enggak kan? Lengkap dengan cerita-cerita palsu tentang gimana cara dia dapetin barang-barang itu. Oh, white lies ya, Chan. White lies, love it. 1. Vintage and repolished dari eBay, padahal gue nemu listingnya di e-commerce. 2. Nitip temen di Jepang. Atau 3. Nitip saudara di Thailand. Dulu pernah jemput gue di rumah naik moge. Katanya sih punya bokap udah lama gak dipakai. Tapi pas gue nongkrong bareng dia dan temen-temennya, gue menebak-nebak dari percakapan mereka kalau kayaknya dia minjem motor itu dari temen dan besoknya harus dibalikin lagi. Kita sebut saja namanya temennya ini si Budi. Dan beneran, besokannya motornya udah gak ada. Katanya udah dijual karena bokap takut dia kenapa-napa kalau bawa moge itu di jalanan. Dan dia bilang ya langsung beli moge ini adalah bokapnya si Budi. Anjir. Pathological liar. Honestly, this Beb, gue guy, the mantan or the whatever, Lo ikut kan cerita Ini- gue yang ini? ini Yang mirip kayak agak gini. sore loser ya. Pasti dia Leo sih feeling gue. Stop Kok dengan Leo kemusrikan sih? itu. Kamu sering parah banget. Kok Leo sih? Kok parah? Iya menurut gue ini kayak karena gue punya exactly cerita yang sama kayak gini. Even kalian tahu siapa. Terus Siapa nih? udah pindah orangnya. Capek gue. Yang gue bilang gue selama deket ngobrol sama dia, dia bilang dia kerja di salah satu perusahaan ternama. Dia nggak pernah kerja di situ. Oh iya bener, Itu anjir. gila banget kan. Jadi menurut gue kayak ya itu tai sih orang-orang kayak gini menurut gue. Sorry gue Ini judge. Ka- Nah, kenapa? Gue speechless banget nih My sama take orang-orang is- Kok kayak gini. bisa dapet sih? My take is
Dari laki-lakinya itu Itu laki-laki beneran. enggak, maksudnya Pakai dari moge, masa dari yang perempuan? nipu, dari yang Iya nipu, sih, dari bener yang sih. nipu, dari yang nipu. Yang nipu aja Dari deh. yang nipu itu berangkat root cause-nya adalah insecurity. Betul, Ya kan? itu Dari mah. insecurity itu yang tidak diolah, diproses, digoreng, akhirnya menjadi lies, kebohongan untuk menutup diri dia yang kecil banget gitu. Padahal kan aslinya kalau dia bilangnya gak usah pakai moge banget nggak apa-apa. You don't have to buy a fake bag. Kenapa sih harus to- moge? Iya, maksud gue you don't have to be someone else to I be feel adored Tapi by kan your kayak loved kalau udah ones. kecintaan gitu gak sih? Yeah, Kayak but you don't have to. No, but then cinta that's buta aja menurut gue. Kenapa cinta butanya malah jadi beliin tas palsu atau naik moge orang? karena Karena- mungkin banyak juga orang yang belum mengerti konsep kayak lo nggak harus Iya, impress seseorang Iya, dengan betul. barang yang semahal Shiny. itu atau shiny and fancy Ya, gitu loh. kayak Kayak dia you mau don't need impress to. sih bener-bener. You don't have to do anything to impress the right person that you love. Kayak I don't get the concept of lu ngebohongin orang dengan cara begini, paham gak sih? Kayak lu seberani itu untuk ngebohongin orang sejauh itu, coy. Kayak nitip temen dari Jepang, nitip di Thailand. Itu lu- Maitek. Karena dia lebih berani untuk berbohong daripada jujur. Soalnya dia setakut itu terhadap rejection. jujur hidup lo sih agak kayak walking on fucking Iya, eggshells ya, eggshells. Lumayan. Karena lo takut, Lu takut terus. Takut it's okay, but you have to talk about the fear untuk supaya lu mendapatkan keamanan itu. Kalau lu nggak ngerasa aman terhadap pasangan lu, whoever it is, it's either your spouse or your partner, your wife, your husband, your boyfriend, your girlfriend. Ketika lu merasa insecure, ada kecenderungan untuk bohong, Iya itu udah pasti sih. selingkuh, Iya. ngilang tiba-tiba. Yang kalau ngilang gue nggak masalah. Gue masalah banget. Kalau gue masalah Gue semuanya. gue semuanya masalah. Kalau pathological liar tuh menurut gue udah gak bisa dimaafin sih. Wah, itu nggak bisa Pathological banget. liar Gak bisa sama Jatuhnya- nggak ada stopnya, gila. Iya, jatuhnya jadi coping Karena- mechanism, bro. Exactly, Iya. jadi bakal kayak abis bohong ini sebohong apa aja, jadi kayak terus-terusan. Iya makanya ini kayak begini. You don't have to buy the Untuk gue fake yang gampang bags. percaya, maksudnya gue mungkin kayak dia ya, awalnya yang kayak gampang-gampang percaya gitu. Gue gak mungkin kayak ngerti kan. Maksudnya kayak gampang gitu, Iya, kayak, iya. gue seneng kayak kayak ngelihat kayak situasi kayak gini. Terus lama-lama, dan gue kan tahu kayak situasi kayak gini, pasti temen si bapaknya Budi atau siapa. Iya, Budi iya, ya, iya. Dia pasti lama sih menurut gue. Meskipun dia gak ceritain timelinenya ya, Heeh. untuk bisa ketahuan. Kita nggak ngejudge Kita nggak lu ya ngejudge. yang bercerita, tapi It's kita okay. ngejudge si Si orang pelaku. Si pelaku bener-bener. Get well soon. Take yourself to the GWS, therapy. Anyway, kita lanjut ke story kelima. Kenapa sih gak bisa? Story kelima Anjir ada lagi. ada. Let me tell you guys about my knife days. Oke. Gue pernah went to a drug bar in Bali and one of the straight banget. DJ minta kenalan. Those gold fun days. Dia nembak, buset, langsung ditembak. Dia nembak gue 3 days after on the beach during sunset yang dimana Lucu. yang dimana besoknya gue balik ke Jakarta. So I said yes. Fast forward 2 months later, dia mau ulang tahun in August, and my knife hopeless romantic ass pergi menjual HP gue, trade it for some cheaper ones, and beli tiket ke Bali with the rest of the money to surprise him. The thing that I would do, gue cuma beli tiket pergi malam before midnight of his birthday. Sumpah ngakak nih. Terus Dan pulang a day after his birthday. He was surprised tapi nggak kelihatan yang overly happy gitu. And what was your expectation? But I didn't notice. Besok malamnya pas dia ulang tahun dia bilang mau cabut sebentar. Gue ditinggal di kosan dia dan dikunciin dari luar. Binder. Dan dia balik malam banget and I can tell he was high as fuck. Besoknya pas gue mau balik dia sengaja ngelama-lamain gue dengan ngajak ribut yang akhirnya gue jadi ketinggalan pesawat. Meanwhile, no one knows gue lagi ada di Bali dan gue bohong sama nyokap gue. Gue bilangnya repot lagi kata ke gue. Bandung instead of going to Bali. repot. Fast forward seminggu setelah gue balik ke Jakarta, setelah terjebak di Bali for another 5 days karena gue udah gak ada duit buat beli tiket balik dan mesti cari bantuan, I Dulu. received a message on Facebook from this girl yang mutual sama mantan terindah gue itu.
Oh my Sabar. God, oh my When God. I asked my boyfriend, dia bilang this girl is his stalker and obsessed with him, and he told me to just block her. Oke. Out of curiosity, gue tetap kontakan sama nih cewek diam-diam, and she sent me proof kalau ternyata mereka pacaran with photos dan still ongoing, alias masih pacaran. Dan dia bilang juga ke gue kalau malam ultahnya dia yang dikuncin itu they were together hooking up. Woo, fun! What happened in Bali stay in Bali. Sekian dan terima kasih sudah mau membaca pengalaman masa naif gue. Oh my God. Emang menurut gue kalau di Bali tuh gak boleh aneh-aneh bro. Iya gak sih? That's so fun. Gila kalau di Bali Gini Cerita lo seru banget, favorit. Tapi itu favorit. Maksud gue memang rasanya kayak tai. Girl, Girl. live your life. Take it as a lesson and cherish it. Cherish that you survived. Tapi dari awal lu naksir DJ aja menurut gue dan langsung lu bilang iya pas dia nembak aja menurut gue kurang. Anjing 3 hari sih 3 hari. 3 hari gak mikir sih kata gue. What do you do in Enggak, 3 days? menurut gue kayak ya udah nggak apa-apa, terserah dia kalau Iya mau sih. menerima tembakan setelah 2 hari or 3 hari gitu. Tapi kayak coy ini Tapi itu seru cerita banget sih. plot twist di bawahnya yang kayak ternyata dia Dia ngemprut sama pacarnya. Terus lu the message di confront di Facebook. Gue It's suka so banget pop cerita culture ini. based. I know. Ini seru banget kayak I feel like it's a story you have to keep until you're old. Yes. Because don't think of you as a victim. Yes. Menurut gua Survivor. ini tuh cerita seru banget Seru, yang seru. bisa lo ceritain berkali-kali berkali-kali. sama Cucu lo teman-teman sih. lo. iya. Masa Dan- cucu cerita kayak gini gak? Cerita lah gila kalau gue ada cucu nanti kan. Baru Iya. punya suami dulu sih. Maksudnya suami abis itu gue anak, abis itu cucu. Aduh masih panjang, Panjang banget banget. lagi. Tadi gue cuma Jujur nanya anak satu dulu doang. sih gue ceritanya. Gue repot banget. Repot banget kejauhan. Oh, iya, Tapi iya. menurut gue lo nggak perlu sedih karena perlu sedih. ya udah Tapi itu dia gak cerita. sedih kayaknya. Iya maksud gue if you feel sad out of the blue, ya be sad then. Tapi Tapi ini seru jujur Seru. Ini nggak malah apa-apa. fun menurut gue. Ini nggak aib tahu. Nggak Ini aib. tuh kayak anjing ngakak, keren banget. Anjir. Anjing banget. Gue di pertama lu jual HP, ya. Miskin anjing. Lu udah jatuh miskin tuh, nggak tahu mau ngapain di Bali, ya kan? Lu Bener. dikunciin di kosan. Pas terakhir lu akhirnya gue tahu kenapa gue dikunciin di kosan. Ngemprut di sama Tapi pacarnya. emang ada adrenalin rush-nya kali. Ya itu That's itu the kan point. serunya. Itu yang akan gue bisa dapetin Udah lagi di miskin sekarang. gak ada duit dikunciin gak? Aduh. Tapi effortnya sebesar itu Sebesar coy. itu. Kayak Makanya tadi gue pas baca this is the thing that I would do kalau misalnya gue lagi cintaan banget, wah itu gue akan terbang. Oh iya. tapi jujur you have to learn from the Maafin gue stories ya, sih. maafin gue Nggak pernah apa-apa. kayak gini, gak apa-apa ya. Kan sama-sama Apa dari yang di Bali. Enggak yang gue ke ini ke provinsi lain. Cerita 6. Cerita 6. Aku mau cerita deh, biar lega kali ya. Udah bertahun-tahun cuma jadi sampah numpuk. Oke, thank you for sharing. Sekitar 6 tahun lalu aku pacaran sama cowok yang aku kenal lewat Telegram. Anjing lah kata gue mah kenalan lewat Telegram. Telegram nonton bokep, nggak perlu kenalan dah. Emang iya? Kalau kata orang, super. Tadi lo ngomongnya yakin banget kayak dari diri sendiri sih menurut gue. Kenapa gak dari Twitter? Kadang bosan itu tuh. Repetitif. Cepet cerita anjing. Gila, Lebih tapi jangan aku lu mau anjing cerita. kalau mau Ulang, cerita. gue Gue aja. Lebih tepatnya sekitar 6 tahun Bacanya lalu. kesini biar kelihatannya kesini. Iya, sekitar 6 tahun lalu aku pacaran sama cowok yang aku kenal lewat Telegram ya. Telegram, lebih tepatnya anonymous chat. Mungkin akan banyak yang tahu karena waktu COVID semua orang buy online dan semua orang cari cara supaya tetap punya teman walaupun di rumah aja. Alasan aja kamu bisa menggatal. Singkatnya, Bercanda. Kalau COVID mau ngapain lagi? kalau misalnya pub gitu tuh ceweknya anyway, Udah, singkat sorry. ya, kita pacaran, teleponan, chattingan, selayaknya orang pacaran aja, cuma nggak pernah ketemu dan nggak pernah saling lihat Oke. langsung. Oke. Aman-aman aja tadinya, kayak nggak ada yang aneh. Kalau dipikirin sekarang ya aneh. Oh iya, jarak kita lumayan jauh. Aku di Jawa Barat, dia di Jawa Timur. Kita rencanain banyak hal soal nanti kalau COVID ini selesai kita akan ketemu. Aku ngerasa disayang banget waktu itu. Aku nggak tahu sih, mungkin karena kondisi saat itu komunikasi kita bisa dibilang bagus banget. Jadi kita jarang banget berantem soal komunikasi. Seiring berjalannya waktu, kita akhirnya ketemu di tahun 2022 setelah 2 tahun pacaran dan lagi-lagi semuanya berjalan mulus.
Bentar, dia 2 tahun tapi gak pernah ketemu pacaran. Iya, Kan COVID. Kan COVID. Oh. Masalahnya mungkin muncul setelah kondisi kita kembali normal. Orang sudah mulai beraktivitas di luar rumah karena COVID sudah menurun dan pulih. Dia dengan kehidupannya yang sudah mulai pulih akhirnya kerja dan sangat sibuk di luar sampai komunikasi kita berubah total. Sampai di awal tahun 2023 akhirnya dia minta kita udahan aja. Waktu itu aku masih begging dan berharap ini masih bisa diperbaiki. Tapi dia tetap menolak dengan alasan, aku gak mau banget nyakitin kamu. Kalian boleh bilang pret karena emang pret. 7 hari setelah diputusin dan temanku yang ngadu kalau mantan ini ada temanku yang ngadu kalau mantanku ini upload foto cewek barunya, mereka nonton berdua, caption di fotonya see you dengan emoji Anjay. love Yeah. you. Setelah itu gemetar seluruh badan aku nggak pernah diselingkuhin sebelumnya. Jadi shock banget pas tahu ternyata alasan dia mutusin aku karena udah ada cewek baru yang satu kota. Ya. Aku berusaha minta penjelasan, awalnya dia diem aja, aku DM ceweknya yang adalah teman kerjanya sendiri itu baru dia mau jawab. Jangan salahin dia gak salah, Mas yang salah. Anjing, kata gue emang teman kerja tuh maut sih Beb, gak bisa Maut, gak bisa maut sama teman banget, kerja. maut. Ya iya emang lo yang salah, Lo masa sama harus gue. ngegas di situ. Oh iya, ya iya emang lo yang salah, masa sama gue, monyet. Kita ada monyetnya. Kita udah pacaran Nggak ada seminggu, monyetnya. deketnya udah lama. Kan lucu ya kita putus seminggu, lu pacaran seminggu. Juga sih. Setelah kalimat itu gue benar-benar gak berusaha lagi, gue cuma baca pesan terakhirnya dan memilih buat cut off semua sosmednya sampai sekarang, which is udah 3 tahun yang lalu. Gue udah gak apa-apa banget Kak, tapi dalam hati masih banyak yang mau diomongin, cuma gak sempet. Udah gitu aja sih. Gak bisa Gimana sih, ya? menurut gue kayak teman kantor tuh maut sih. Menurut It's gue already happened. Ya iyalah tiap hari morning. Ih, pulangnya aku anterin aja. Aduh, kata gue sih jangan Maut. kayak gitu sih. Sumpah itu kematian banget, tuh bocil kematian banget. Kayak Oh itu apa sih itu- bocah kematian? ada lah pokoknya. Kayak lu bayangin dah. Jadi apa? Turun-turun ke bawah buat ke kantin berdua, mulai dicengin sama teman-teman kantor, Ih, itu gue banget. Terus ke pantry. ke pantry. Jangan ke pantry, udah mulai rame, tempat fotokopi. Tempat fotokopi. Kayak gitu, kan bajingan. Tapi kita juga nggak tahu Iya, ini bener. yang selingkuhan si laki-lakinya tuh tahu apa enggak kalau dia tuh sebenarnya punya pacar. Tahu kan? Ya kita belum tentu tahu, ini kan LDR. Terus waktu itu COVID juga, jadi nggak tahu mau ditaruh di mana. menurut gue gimana ya? Menurut gue dengan taking a risk on dating while COVID, terus nggak ketemu sama orangnya selama 2 tahun tuh kayak Agak riskan. Lumayan sih. parah sih. Kayak lo nggak tahu tapi- kehidupan dia kayak gimana sebenarnya. Terus kalau ternyata selama 2 tahun itu dia punya pacar banyak, Tapi lo pernah gak Tahu pacaran nggak sih? online? Dulu mas kapanpun ya. Kayak gue Online, pernah. pacaran Enggak. online. Ya kayak gini. Tapi Nggak kuat gue. Gue dulu Facebook. Tapi waktu gue masih Enggak. ke 15 tahun sih. Aduh. 3 tahun gue. Kayak gue tahu deh cerita ini. Tahu Kayak kan? lo pernah cerita sama gue deh. Itu dulu. zaman-zaman bebek. Facebook bebek emang lu pada gue. Facebook deh. Facebook. Tapi gak pernah ketemu. Iya, Gue iya, nggak lo kuat, pernah gue harus pegang. Kayak gitu. Kayak Iya, kayak gitu di. Kayak gitu. Tapi COVID is COVID is a weird COVID time. is ini apa namanya? Nggak Roman Empire. COVID gue udah hilang waktu itu. Ya, siapa yang ada? Kita bertiga hilang. Iya lagi bener. Iya, kita bertiga kan kita deket banget malah pas COVID ya. Justru pas COVID dong. Iya kan gue bilang tadi Oh, iya, monyet sebelum COVID itu. COVID gue nikah. Dia nikah, gue itu. Gue juga What happened to you in your COVID era? pregnant. Ya asbun banget nih orang. Ya, karena gue tau itu gak akan mungkin terjadi. Iya, next ya. Hai bestie. Terus Aku mau cerita pengalamanku dengan my ex situationship yang kita kasih nama samarannya Jingga. Anjay. Kayak lagunya Tari, Ibu terbang. Cantik. Dan nama samaran aku Tari. Kita tuh satu jurusan dan satu kepengurusan di kampus. Nah, singkatnya ada momen di mana kita naik lagi di kepengurusan, ini jadi tim inti. Lah, mudahnya. Di situ tuh aku masih bisa act profesional aja, tapi lambat laun kok dia perhatiannya berbeda. Kok dia banyaknya nyariin aku dibandingin partner dia yang lainnya. Kita sering banget hard and great conversation sampai jam 5 subuh, jam 3 subuh di luar pembahasan pengurusan ini. Sampai di mana ini berlanjut ke tahun kedua. Di tahun kedua ini kita udah selesai jabatannya dan aku kira ya udah juga kali ya intensitasnya kita ini tuh. Ternyata enggak, dan malah di sini layaknya she fell first, he fell harder. Anjay.
Singkat cerita lagi di tahun ketiga ini tuh ya, akhirnya semakin kita dekat semakin kita terbuka untuk ngasih tahu perasaan kita masing-masing. Jadi selama 1-2 tahun tuh beneran saling tahu tapi diem aja, enjoy. Ih, agak ke-trigger gue. Enjoy the moment aja when it lasts. Anjing, bacot banget. Kok kuat sih? Gue gak kuat loh. Gue kuat banget. Adu-aduan sama Kuat gue. kayak gituan sih. Oh iya, Waduh, diadu. tolong di take notes bahwa dia tuh avoidant total. I knew it but I let it happen. Dari topiknya jam 5 subuh sampai 3 subuh udah pasti avoidant anjing. Iya, bisa Terus? saya lanjutkan? Ya, bener-bener. Bener-bener avoidant parah. Dia bisa banget gak balas chat penting aku, bisa banget datang tiba-tiba ngajak ngopi, penyakit. Ketemu, main dan sebagainya, tapi bisa juga ngilang lagi. Bahkan dia pernah ingkar janji beberapa kali, sampai di mana belum lama ini dia tuh bener-bener terbuka lah sama aku. Dia bilang, kamu tuh tolol Tari, jangan sama aku sekarang. Penyakit banget, penyakit gue agak Ini ketrigger. cerita Sarah anjir. Aku Diem tuh anjing, aku tuh kamu tuh tolol Tari, jangan sama aku sekarang, aku tuh egois banget. Aku tuh beneran belum bisa menjamin kebahagiaan kamu sama aku akan se-happy kita kayak biasa atau enggak. Selama ini pun aku tahu kok kamu sering nangis karena aku marah atau repost konten TikTok yang relate sama kejadian kita. Tapi apa? Aku milih diem kan? Kenapa? Jahat ya? Wah, Kak, rasanya bener-bener sakit banget tapi lega. Karena selama 3 tahun situationship ini tuh aku bener-bener menerka-nerka sepenuhnya gak pernah 100% rasa tervalidasi aku ini tuh. Tapi dia kan suka bikin tulisan gitu ya. Dia suka banget sama sastra dan teatrikal gitu. Ini tipe gue sastra men. Terus Bodo amat. Dia mengakui bahwa selama ini gak ada satupun karya yang dia tulis tuh pakai perasaan. Tapi semenjak kenal aku, suka sama aku, layarnya gini. dia tuh beberapa kali nulis tentang aku dan dia publish juga by the way di Instagramnya. Even foto kita bareng pun diposting. Nah, yang namanya anak kurang diapresiasi orang tua ya Kak, jadinya tuh kayak itu kan, aku tuh seberharga itu tahu di hidupnya dia, beneran selalu campur aduk. Makanya fun fact, pas aku denger lagu Jingga dari Ibu Cantik tuh bener-bener bikin sedih sesedih itu karena kita nggak Maaf. bisa bareng. Padahal banyak banget kecocokan kita. Cuma ya belum tentu bisa saling toleransi. Dan sampai detik ini jujur aku masih nunggu dan seneng kalau ketemu dan ngobrol lagi sama dia. Dia bilang kalau di umur matangnya pokoknya lebih dari 25 tahun tuh kayaknya dia benar-benar mau merjuangin aku, mau melayakan dirinya. Pokoknya dia bilang kamu akan ngerasain kok momen dimana aku merjuangin kamu. Kalau kita di umur 27 dan kita belum sama-sama belum punya pacar. My final question is, how should I handle my feeling for him now? Karena beneran gak menampik, aku tuh masih sayang, masih ada banget berharap dia bisa sama aku. Bisa jalanin hubungan yang lebih dari sekedar temen sonoan dikit. Apa tuh maksudnya? Temen Ya, sonoan lebih dikit dari aja, temen, lebih dekat aja, anjing. lebih. Makanya sekarang aku take it easy-nya tuh kayak, iya kita platonic friendship. You're not me and Marco. Kayak Enggak, Kak Sarah dan Kak Marco. Lah iya bener, kayak Kak Sarah dan Kak Marco aja. By the way Kak Sarah, I love you, I adore you so much, thank you for existence. Oh iya, thank you. Sorry. iya? Iya, thank you. Dan dia pun tahu aku suka banget Kak Sarah. Haha, tuh kan gak beres-beres gue. Oke. Jadi pertanyaannya apa tadi jadinya? pertanyaannya adalah how does she handle the Handle. feeling? How she manage? I don't think you have to handle your feelings because your feelings is something that you cannot control. Iya The sih. thing that you have to do is validate your feeling and then you can control your act upon it. Menurut gue lo masih muda. Jangan terlalu yolo-yolo banget, traumanya Iya. bisa berkepanjangan. Diem dulu karena dia sekarang jadi terbatas nih. Iya, Dia jadi Kan, kayak ya mati. iya gue, betul. gue pengen sama dia tapi nggak bisa sekarang. Jadi gue harus ngapain? Jadi gue stuck nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak Iya. hello girl, this is your fucking life. Like fucking do whatever you wanna do. Hah? Iya, terus? Anjing banget nih orang setan. Bangsat ya. Tapi gue ngerti maksudnya cantik. Kayak maksud gue Iya. jangan lo jadi terpaku sama gara-gara rencana dia untuk membahagiakan lo ini belum bisa sekarang. Lo nggak bisa membahagiakan diri lo sendiri. Kenapa lo harus Iya. bahagia nungguin nih orang? Kenapa lo nggak bahagiain diri lo sendiri aja? Sorry banget. Tapi mungkin Gue nggak suka banget soalnya laki-laki macem yang kayak Boleh. gue nggak Silakan, bisa silakan. bahagiain lo sekarang, but like you wait later I will shut the fuck up. Kayak sorry Keluarin sih trigger. terus. Karena menurut gue lo sebagai lakinya lo tidak berani untuk melakukan apapun. Karena kayak kenapa lo harus mikirnya ntar kalau gue umurnya lebih dari 25 tahun gue baru bisa membahagiakan lo. Kayak
what the fuck is the difference? Yeah. You're also fucking trying right now. You're trying later as well. Like, what are you Girl, who doing? hurt you? Everyone. The fuck? My take. Sorry, gue ngegas. Nggak apa-apa, It's okay. my take. Laki-lakinya berbicara seperti itu karena dia belum punya kapasitas untuk melebarkan Karena belum punya rasa. duit, Beb. Itu satu. Coba Yang- kaya keluarganya. Belum tentu juga. Gue banyak kok yang kemarin-kemarin kaya juga masih belum stabil ininya nih, frontal Tapi cortexnya. tahu dari mana juga kalau misalnya ternyata dia di umur yang dia bilang akan membahagiakan? Gak ada yang tahu. Exactly. Standarnya aja sosialnya. Bentar, gak ada yang tahu gitu. Cuma gue tuh nggak bisa ngomong kayak Apa? apa laki-lakinya itu tidak bisa ngapa-ngapain. That's the capacity of him untuk bilang, yeah, this is the least that I can do. I know you've been crying all the time until 3 AM. Makanya sekarang gue bilang cabut dulu aja. It's okay, I don't want to keep you in cage. Tapi lu sebagai penulis ini, lu tidak boleh, benar apa kata Cantik, just because dia taruh di puisi. Gue dari perwakilan Bodoh. avoidant, itu adalah salah satu cara kita mengeluarkan kata-kata karena kita nggak bisa langsung ngomong gitu loh. But it doesn't mean I have the right to justify my behavior. Gua harus tetap ngomong sama partner gue secara verbal. Jadi kayak Rangga deh. Iya, nggak usah rangga-rangga gitu kan avoidant. Ih, makanya kata gue Iya, makanya- sastra Rangga kan. avoidant. Rangga avoidant tapi Tipe gue. iya, lu boleh avoidant, lu boleh Mental lu anxious, nggak kuat boleh. anjing sama avoidant. pelan-pelan. Ada kok beberapa yang kuat. And thank you for surviving. Anyway, jadi apa namanya? Lu tuh nggak boleh usahakan supaya jangan membatasi diri lu itu terhadap deadline orang lain. Bener, kata aku tetap berkembang Iya. sih. Gak, tapi annoying banget menurut gue karena kayak kenapa lo merasa punya hak untuk kayak udah ngasih sign segede itu sampai misalkan lu deh digituin sama ada siapa cowok ada cowok gitu Iya. gituin lo terus kayak gitu tiba-tiba kayak udah ngerasain some chemistry terus tiba-tiba si cowok ini bang lu jangan sama gue dulu lah bla bla bla. Ya udah, Kan oke. nyebelin maksud gue Tapi kayak mungkin kayak Sarah bilang bener karena cowok gak punya kapasitas. Nggak punya kapasitasnya. It is annoying and it's going to hurt me in the fucking ass. But then again, I cannot I know it's control such a pain people. in the ass sih actually. Yeah, I cannot. no that's so control. annoying. Do not normalize. You don't have Yeah, capacity. It's not normal. Therefore, you have to go to the therapy. Kata psikolog gue boleh kok kalau kita gak punya kapasitas. Iya tapi makanya jangan lu jadi ngajak orang. Lu gak punya kapasitas, gak punya kapasitas. Saya sendirian, jangan Gue ngajak takut orang deh lain. ini dia marah beneran ya. Sometimes we have. Jelas, orang lu udah nyadar dari awal. Gua gak punya kapasitas nih, suka sama orang di umur segini. Kenapa lu harus deketin nih cewek? Iya Jadi kalau anjing. menurut lo apa nih yang relate sama lagu Jingganya? Bravo. Makanya Gue dia- trigger banget nih sama cerita yang ini, Jadi ngeselin. apa kata dia kan ini Sorry, lagu, sorry ya, lagunya Tari. relate kah sama Jingga? Ya kan? Nah, Ya gak tahu itu kan. Apa menurut lo bagian mana yang cocok? Coba nyanyiin gitu. Ya itu Mentari jingga mentari terbenam saat Jadi mentari itu hubungannya. itu waktu. Oh, mentari itu waktu. anjay. Tapi iya sih Gitu Mbak, Kayak- itu iya jangan. kan? Memang tidak boleh dinormalisasikan. Therefore, just because you avoidant or whatever it is, Bodoh. the fuck, you are a grown up. Kalau lu nggak, Anak banget kalau lu Belum nggak mau, nyampe 25 anjir. iya belum nyampe dulu. Tahu? Sabar, monyet. Capek banget gue sama coba ada laki-laki yang kayak gitu nggak di kantor ini? Enggak. Gue. Jingga. Kenapa gue bangga ya? Mentari terbenam. Ngeselin banget, nggak usah deketin orang kalau lu nggak punya kapasitas. Diem. Sabar. Kan usaha kan. Sometimes we Jelas. need the company. Bodoh amat. Sabar, Urusan lu kagak. Sabar. Ini Bego, udah, anjing. udah, Sabar, Sorry. udah. Udah ke-trigger. Udah trigger banget. Parah ini parah sih ini ceritanya. Trigger banget. Menurut gue ini yang paling bikin gue ke-trigger kayak Sabar. Ya udahlah, nanti juga gede. mau pipis gue mau pipis. Jadi Tari, good luck. It's your life. It's a free will. Kalau lu masih pengen nungguin dia, ya nggak apa-apa. It's your free will. Yes. Tapi kalau misalnya lu nanti disakiti sama dia, jangan menyalahkan si avoidant juga karena dia udah ngasih tahu. Betul. Ya.
Jadi Trust the you play voice part. with You, him. Benar. lu juga play part di situ as well. Jadi Benar. That's true. jangan kayak kenapa dia kayak gitu. Nggak, tapi menurut gue kalau lu Islam, gak tau nih ya. Kalau lu Islam, mending mulai lu bawa agama gue udah angkat tangan. sholat. Kata gue jangan dilanjutin. Kata gue jangan dilanjutin. Tari lu sholat. Menurut gue lu ukur Chan, ukur. Tapi kalau Tari harusnya muslim sih. Lah kenapa? Nggak tahu, Tari kenapa? Elizabeth. Kalau Maria Tari Johana, Yohana anjing. Yohana. Kalau Johanna tuh Johannes. Johannes, Yohana, Yohana kayak gitu ya. kan nggak tahu nama aslinya siapa. Iya, Kalau benar. Anissa baru Oh dah. iya benar. Ya kan? Tari. Oh tari tuh dari mentari, matahari, jingga juga dari matahari yang tenggelam. Tapi suka nih menurut gue connecting good the luck dots. ya. Iya. Good luck ya. Dan mungkin lu mau nonton gue nyanyi jingga di Yes, bagus, Museum promo, Macan. Oh gitu. Oh. Iya kan? Endingnya ke masuk. sana. Oh maksudnya gitu. Oh iya bener. Jangan lupa jam 7, 9, 8. Jam berapa? Jam 6:30 malam tanggal 9 April di Museum Macan bakalan ada sesi dengar live bersama Chanti, Siapa lagi? Aditya Sofyan, Mhm. dan Reality Club. Ih, Tanggal 9 April Fun. sudah bisa dibeli tiketnya di loket.com. Yes, lokat.com. gue Your bakal closing- nyanyiin jingga buat lo. Iya, si Tari. Tari, gue inget Gue nama aja lo. bagusan suara gue. Ya udah lo ikutan. Oke. Bakal ada kita gue Gue nonton, gue Lo- nonton lo Lo gue ada banyak. budgetnya kan bobo gue. Ya ada lah. Oh, Gila kali emang berapa sih? Jangan kan gue juga ada. Cino ada budgetnya deh. Gue present ke situ Iya aja. ada sebut. Ada ya. Ada. Oh, temenan sama lo harus pakai duit Iya sekarang. iya. Nyanyi coba nyanyi jingga. Cepat. Gak bisa tone deaf. Gue mah apa adanya. Gue tone deaf. Nonton deh. Jangan Bye. lupa ya SDL tanggal 9. Bye bye. Aku Iya, tunggu, iya, Cantik iya. tunggu maksudnya. Iya ya udah. Bye. Thank you for sharing. Jangan dipendam Bye. sendiri ya, jangan dipendam sendiri. Thank you. Bye. Pendem aja. Jangan tergila kayak dia. Demi Jangan Allah. ntar autoimun. Jangan. Nanti kalau Bye. overshare gila kayak dia juga. Enggak, gua gak gila, Jangan, gua jangan normal dan gua dipendam. secure. Katanya kalau Jangan dipendam. dipendam bisa kanker. Jangan dipendam. Jadi thank you for sharing. Nanti next time kita Bye-bye. X-Files lagi. Yes, love it. Bye. Bye.